Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar perkuliahan psikologi hukum dalam subbahasan objek kajian psikologi dan pendekatan-pendekatan psikologi. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan membahas materi pertama, yaitu objek kajian psikologi hukum. Mengkaji tentang objek psikologi hukum adalah merupakan suatu materi yang sangat menarik. Oleh karena materi perkuliahan psikologi hukum, sekalipun usianya masih sangat muda, tetapi kajian psikologi hukum merupakan kajian yang sangat aktual dan sangat fenomenal dewasa ini di Indonesia. Oleh karena di mana kajian psikologi hukum itu cakupannya sangat luas. Pada pembahasan kali ini kami akan membatasi kajiannya pada dua pendekatan, yaitu pertama, pendekatan objek kajian psikologi hukum. Nah, pendekatan objek kajian psikologi hukum itu ada beberapa objek yang menjadi kajiannya. Pertama, kami akan mengetengahkan objek kajian psikologi hukum dalam pendekatan diskresi oleh aparat kepolisian. Kemudian yang kedua adalah pro dan kontra hukuman mati di Indonesia sebagai salah satu pula objek kajian psikologi hukum. Kemudian yang ketiga yang kami akan mengenalkan nanti juga ke depan adalah penghukuman kepada anak-anak di bawah umur. Yang kesemua ini adalah merupakan objek kajian psikologi hukum yang nantinya kami akan menghubungkan kajian-kajian psikologi hukum yang lain. Baiklah saudara sekalian, kita akan melihat dulu kajian psikologi hukum yang mana objeknya adalah diskresi oleh aparat kepolisian. Nah, berbicara tentang diskresi oleh aparat kepolisian adalah merupakan suatu keputusan yang diambil dengan seketika oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas di lapangan dalam kondisi emergensi. Dibutuhkan sikap yang tegas oleh aparat kepolisian yang dilindungi oleh perekat kepolisian untuk mengambil suatu tindakan tegas ketika berhadapan dengan kejahatan yang sangat mengancam keselamatan jiwanya. Misalnya, seorang aparat kepolisian, sebutlah Mr. X, yang sedang bertugas di lapangan, di mana memergoki Mr. Kusnik sedang melakukan serangkaian perampokan dan pembunuhan sadis di hadapannya. Maka dalam situasi emergensi yang demikian itu, maka dibutuhkan diskresi polisi untuk mengambil suatu sikap dan menentukan pilihan langkah apa yang harus dilakukan sebagai seorang aparat keamanan. Dalam situasi yang demikian, maka tentu jika seorang kepolisi yang bekerja secara profesional dan memahami tugasnya mengamankan masyarakat sebagai salah satu tupoksi kepolisian, maka sebagai aparat kepolisian harus segera melakukan tindakan diskresi dengan melumpuhkan pelaku kejahatan yang ada di hadapan. Itu artinya apa? Bahwa dengan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan tembakan, pelumpuhan kepada pelaku kejahatan,
maka itu adalah merupakan tindakan diskresi yang dibenarkan oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh protap kepolisian. Itu tidak lain adalah untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat. Tindakan diskresi yang sedemikian ini adalah merupakan pendekatan objek kajian psikologi hukum. Atau dengan kata lain, dalam optik kacamata psikologi hukum, ini adalah salah satu ranah objek kajian psikologi hukum. Oleh karena ketika polisi berada dalam keadaan genting yang sedemikian itu dalam melaksanakan tugasnya, lalu tidak memproteksi dirinya, melakukan tindakan pengamanan untuk mengamankan masyarakat dan mengamankan keselamatannya, maka itu patut dipertanyakan polisi yang bersangkutan secara institusional apakah melakukan tindakan diskresi atau tidak, atau memahami diskresi atau tidak. Sehingga ketika melakukan tugas yang demikian, maka tindakan polisi yang melakukan pengamanan, maka itu dibenarkan oleh hukum melakukan tindakan diskresi berupa melakukan penembakan dengan melumpuhkan kaki para pelaku kejahatan, agar supaya pelaku kejahatan itu menghentikan melakukan aksinya di satu sisi, dan di sisi lain kalau polisi tidak melakukan tindakan diskresi, maka itu mengancam keselamatan jiwa. Dan itulah di dalam kajian psikologi hukum, ketika polisi melakukan tindakan hal yang demikian, maka itu dinamakan berada dalam situasi yang spesifik, berada dalam situasi genting. Dalam situasi genting hal yang sedemikian, itu dibenarkan oleh aturan ketentuan hukum untuk melakukan suatu tindakan diskresi seperti itu. Itu satu. Kemudian kedua, yang menjadi objek kajian psikologi hukum adalah hukuman mati. Nah, tentu di antara kita sekalian ada yang bertanya, mengapa hukuman mati itu sebagai salah satu pula objek kajian psikologi hukum? Bahkan hukuman mati itu terjadi pro dan kontra di tanah air, bahkan di belahan dunia pun mengenai hukuman mati itu terdapat pro dan kontra di antara berbagai negara. Ada negara yang setuju, ada yang tidak. Seperti kita mengetahui bersama bahwa di belahan dunia Eropa sana ada sebahagian negara Eropa di sana tidak setuju hukuman mati diterapkan. Tetapi ada pula yang setuju diterapkan hukuman mati dengan pertimbangan agar dapat membuat efek jerah bagi pelaku maupun kepada calon-calon pelaku kejahatan yang akan muncul di kemudian hari. Sebutlah misalnya pelaku kejahatan narkoba, obat-obat terlarang itu, yang bandarnya itu harus dihukum mati. Yang bandar narkobanya harus dihukum mati. Karena kenapa? Kalau bandar narkoba tidak diberi hukuman mati atau efek jerah di dalam melakukan kejahatan, maka itu akan dapat merusak generasi muda bangsa ke depan. Coba saudara bayangkan, kalau para bandar narkoba itu dibiarkan berkeliaran di Indonesia misalkan, dengan membawa butir sabu-sabu sampai ribuan kilogram atau ganja dan semacamnya, lalu dia hanya diberi hukuman yang ringan, maka bisa akan merusak masa depan generasi kita. Dan tentu kalau masa depan generasi kita yang rusak, maka negara ke depan ikut rusak.
Oleh karena masa depan negara dan bangsa itu berada di tangan para generasi muda. Kalau generasi mudanya rusak, maka tentu hancurlah masa depan suatu bangsa. Sehingga itulah sebabnya mengapa negara sangat memerangi, sangat memusuhi untuk membasmi para bandar narkoba. Hukumannya tidak tanggung-tanggung sampai ancaman hukuman mati. Anda bisa melihat selama ini di Indonesia misalkan sudah seringkali para bandar narkoba itu dihukum mati, bahkan telah dieksekusi di hadapan rem tembak yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Itu tidak lain adalah untuk menegakkan hukum. Karena kalau para bandar narkoba itu tidak diberi hukuman yang maksimal, maka mustahil pelaku-pelaku kejahatan bandar narkoba itu akan hilang di bumi Indonesia ataupun di belahan bumi. Dan tentu mereka tidak akan ada yang kejar, karena pasti berpikir buat apa kita hentikan tindakan kejahatan mengedarkan narkoba. Kita mendapat untung yang besar, toh mendapat hukuman hanya hukuman ringan, hanya kita mendapat sanksi hukum yang kecil. Jadi tentu dengan logika berpikir yang demikian, maka tidak ada kejaran yang didapatkan para pelaku bandar narkoba. Dan tentu mereka tidak akan menghentikan aksinya mengedarkan narkoba di belahan dunia yang bisa merusak bangsa. Sehingga itulah mengapa hukuman mati itu masih dipertahankan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sekalipun terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para pakar dan ilmuwan. Tetapi disitulah dinamikanya kajian psikologi hukum. Kalau tidak terdapat pro dan kontra dalam pengembangan kajian objek psikologi hukum, khususnya hukuman mati, maka tidak ada dinamikanya materi kajian psikologi hukum. Sementara materi kajian psikologi hukum ini merupakan materi yang sangat aktual, yang tren belakangan ini, yang menjadi banyak peminatnya. Oleh karena kajiannya sangat menarik untuk dikaji para ilmuwan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, objek kajian psikologi yang ketiga adalah penghukuman anak-anak di bawah umur. Penghukuman anak-anak di bawah umur itu juga menjadi kajian objek psikologi hukum yang menarik menjadi bahasan. Oleh karena anak-anak di bawah umur itu, kalau dari pendekatan segi normatifnya, itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Alias anak-anak di bawah umur itu mestinya belum bisa dikenal hukuman. Oleh karena perbuatannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengingat oleh karena anak-anak di bawah umur itu masih belum bisa dipandang cakap bertindak hukum. Belum bisa dipandang cakap bertindak secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi di dalam praktek seringkali kita menjumpai tidak sedikit anak-anak di bawah umur dihukum oleh pengadilan. Nah, ini yang letaknya menarik untuk dikaji. Pemberian hukuman oleh pengadilan sebetulnya bukan merupakan sanksi
yang diberikan kepada anak-anak di bawah umur pelaku kejahatan, tetapi adalah untuk menciptakan pembelajaran, untuk menciptakan efek jerah bagi anak-anak itu agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama di kemudian hari. Misalnya, anak-anak yang sering melakukan kejahatan jambret di luar sana, sering merampas dompet orang di atas kendaraan umum atau melakukan membusur di sana. Kalau mereka itu dibiarkan, tidak ditangkap oleh aparat kepolisian untuk digiring di depan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ke depan anak-anak ini itu juga tidak ada efek jerah untuk tidak menghentikan aksinya, karena mereka tidak melalui proses hukum. Pastilah mereka berpandangan bahwa kalau kita melakukan kejahatan seperti melakukan kejahatan menjamret di sana, melakukan membusur di sana, dan merampas dompetnya orang, ya kita dengan leluasa bisa melakukan kembali perbuatan yang demikian karena tidak ada hukum yang kena kita. Tetapi dengan adanya proses hukum berupa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian digiring sampai ke pengadilan, itu akan menciptakan opini di benak pemikiran mereka bahwa ternyata pekerjaan ini itu berisiko dilakukan. Sehingga dengan adanya opini begitu, maka akan timbul di pemikirannya bahwa saya akan tidak mengulangi lagi perbuatan ini karena saya ditangkap oleh polisi dan dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, namun pertanggungjawaban hukum yang dibawa ke pengadilan, dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah hanya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak ini, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah menyerahkan kepada anak-anak ini, kepada orang tuanya untuk dibina, diberikan pelajaran agar supaya tidak mengulangi perbuatannya yang sedemikian itu, agar tidak mengulangi perbuatannya melakukan kejahatan serupa. Sehingga amar putusan hakim itu adalah mengembalikan kepada kedua orang tua anak-anak ini untuk membina anak-anaknya, agar supaya anak-anaknya itu tidak melakukan lagi perbuatan kejahatan yang serupa. Jadi esensi daripada putusan hakim itu adalah memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu dengan mengembalikan kepada orang tuanya agar supaya jangan lagi melakukan kejahatan yang serupa, dengan memerintahkan kepada orang tuanya agar membina anak-anaknya, memberikan pembelajaran, melakukan edukasi kepada anak-anaknya, memberikan pembelajaran, baik pembelajaran secara psikis, pembelajaran pengetahuan umum, maupun melakukan pendekatan kepada anaknya dan melakukan pembinaan moral, melakukan pembinaan agama, sehingga kelak ke depan anak-anak ini sadar dia tidak akan melakukan perbuatan yang serupa. Itulah letak esensi mengapa anak-anak di bawah umur perlu dilakukan proses, walaupun prosesnya bentuk penjatuhan hukumannya hanyalah bentuk pembinaan, agar supaya anak-anak itu tidak mengulangi lagi perbuatannya ke depan. Sehingga itulah penghukuman anak di bawah umur ini menjadi pula salah satu tren objek kajian psikologi menarik untuk dikaji. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis pendekatan psikologi. Jenis-jenis pendekatan psikologi.
atau bidang-bidang psikologi hukum menurut pendekatan psikologi hukum yang dikemukakan, saya meminjam istilah Andreas Kapadis yang mengutip pendapat Blackburn bahwa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum itu ada 3. Pertama, pendekatan psikologi in law atau biasa disilakan pendekatan psikologi di dalam hukum. Yang kedua, pendekatan psikologi in law atau pendekatan psikologi dan hukum. Kemudian yang ketiga, jenis pendekatan psikologi of law atau psikologi tentang hukum. Baiklah, mari kita melihat satu persatu. Seperti apa jenis pendekatan psikologi in law, psikologi in law, dan psikologi of law. Nah, psikologi in law adalah mengacu pada penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum. Penerapan psikologi in law atau psikologi di dalam hukum itu mencakup misalnya kepada siapa anak di bawah umur diserahkan perwaliannya, apakah kepada ibu atau ayah anak-anak itu di dalam kasus perceraian. Nah, untuk menentukan kepada siapa yang akan diserahkan perwalian anak-anak itu untuk memelihara anak-anaknya, maka kita akan melihat pendekatan psikologi anak-anak itu. Berarti bahwa untuk menentukan kepada siapa yang cocok secara psikologi untuk memelihara anak-anak itu, maka kita akan melihat keseharian daripada ibu dan ayah anak-anak itu. Kalau ibu anak-anak itu di dalam kesehariannya notabene adalah pemabuk, penjudi, dan berbagai kejahatan lainnya sering dilakukan. Sementara di sisi lain, ayahnya kehidupannya lebih bernuansa normal. Ayahnya adalah seorang ayah yang alim misalnya. Ayahnya adalah seorang ayah yang kerjanya hanya rumah ke masjid, dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dia hanya bercontoh melakukan kegiatan ibadah, atau hampir boleh dikata bahwa dalam keseharian hidupnya semua diliputi oleh suasana kebaikan. Maka dalam pendekatan optik kacamata psikologi hukum, khususnya kacamata psikologi law, maka anak-anak ini harus diputuskan oleh hakim, perwaliannya diserahkan kepada ayahnya, karena ayahnya lebih condong secara psikologis adalah ayah yang baik, sehingga harus diserahkan kepada ayahnya untuk memelihara anak-anak ini. Kemudian contoh lain, bahwa ketika di dalam pendekatan psikologi in law ini sudah berjalan dengan normal, maka tentu pendekatan kacamata psikologi in law ini harus tidak terpisahkan pula dengan pendekatan kacamata psikologi in law atau psikologi dan hukum. Nah, ini menarik.
Pendekatan psikologi law ini, pendekatan psikologi dan hukum itu adalah riset psikologi yang menyangkut tentang pelanggaran hukum atau menyangkut tentang perilaku para penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara, advokat, atau hakim. Misalnya, riset psikologi yang dilakukan oleh seorang ahli, di mana para peneliti meneliti di dalam proses persidangan. Para peneliti ini mengamati hakim di dalam memimpin persidangan. Ketika hakim yang memimpin persidangan ini dengan timnya seringkali mengeluarkan sapu tangannya, mengusap keringatnya di dalam memeriksa terdakwa, maka dalam pendekatan kacamata psikologi dan hukum, para peneliti ini mampu memprediksi bahwa putusan kelak yang akan dijatuhkan oleh para hakim ini adalah putusan bersalah. Dengan menghitung berapa kali para hakim ini mengeluarkan sapu tangannya untuk mengusap keringatnya di dalam memeriksa terdakwa, maka semakin sering kali para hakim ini mengeluarkan sapu tangannya, mengusap keringatnya, maka peneliti ini mampu memprediksi bahwa peluang terdakwa ini untuk dijatuhi putusan bersalah sangat besar kemungkinan dengan melihat pendekatan psikologi perilaku hakim di dalam memimpin persidangan. Sebaliknya, semakin jarang atau semakin kurang atau bahkan boleh dikata hampir tidak pernah hakim-hakim ini mengeluarkan sapu tangannya untuk mengusap keringatnya, maka peneliti ini mampu memprediksi bahwa peluang hakim-hakim yang memimpin persidangan ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan bahkan bebas kepada terdakwa adalah sangat besar peluang yang akan terjadi dengan melihat perilaku hakim di dalam memimpin persidangan. Dengan perilaku seperti itu, dalam pendekatan psikologi hukum, terutama dalam pendekatan psikologi law, pendekatan psikologi dan hukum, maka peneliti ini mampu memprediksi bahwa si terdakwa ini berpeluang untuk dibebaskan oleh hakim. Setidak-tidaknya akan dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan melihat perilaku gerak-gerik hakim di dalam memimpin persidangan. Dengan pendekatan-pendekatan perilaku hakim itu di dalam pendekatan optik kacamata psikologi hukum, khususnya kajian psikologi law, maka ini membuktikan bahwa psikologi law adalah merupakan salah satu objek kajian psikologi hukum yang sangat menarik untuk dikaji oleh para peneliti, khususnya para peneliti di bidang hukum yang berkecimpung di dunia psikologi hukum. Ini tak ubahnya dengan di dunia medis. Ketika seorang dokter memeriksa pasiennya, lalu sang dokter mengatakan, penyakit apa gejala yang Anda derita? Dengan spontan, pasien ini mengatakan bahwa saya dok sedang memeriksa ini itu tidak sebetulnya tidak mengalami keluhan penyakit, hanya mau mengontrol kesehatan saya, siapa tahu ada penyakit yang saya derita.
yang saya tidak ketahui. Dalam pendekatan kacamata psikologi, maka dokter mungkin mengatakan bahwa oh, kamu tidak punya penyakit, kamu hanya mau check up. Tetapi sebaliknya, ketika dokter menanyakan kepada pasiennya, kamu sedang menderita penyakit apa? Lalu pasien ini dengan sangat terpaksa memberikan jawaban atau sangat berat mengeluarkan kata-kata untuk mengetengahkan ke hadapan dokter, menjelaskan penyakit apa yang diderita. Maka dokter dalam pendekatan kacamata psikologi yang laut memprediksi bahwa pasien ini menderita penyakit berat dengan melihat pola perilaku pasien ini. Itu dalam pendekatan kacamata psikologi yang laut, kacamata psikologi dan ini menarik. Dan masih banyak contoh-contoh pendekatan psikologi yang laut. Kemudian pendekatan psikologi selanjutnya adalah pendekatan psikologi laut atau psikologi tentang hukum. Nah, psikologi tentang hukum ini adalah psikologi yang mengkaji tentang psikolegal atau riset psikologi yang mengkaji tentang pelanggar hukum atau pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Psikologi tentang pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini adalah merupakan kajian yang sangat fenomenal atau kajian psikologi hukum yang sangat kuat. Oleh karena kajian psikologi hukum tentang pelanggaran hukum adalah merupakan kajian yang banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Sebutlah misalnya contoh kecil, ketika kita keluar di jalan raya, itu banyak menjumpai para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, itu banyak melanggar, banyak melakukan pelanggaran hukum. Mereka tidak mempedulikan lampu merah yang menyala, mereka tidak mempedulikan traffic light yang ada. Walaupun sudah lampu merah menyala, mereka dengan mudah terobos saja. Mereka terobos saja dengan tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang nyata di depan mata kita. Belum pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat. Nah, pelanggaran hukum dalam pendekatan kajian psikologi hukum, khususnya psikologi laut, psikologi tentang hukum, ada 3 teori di sini yang menarik untuk kita kaji. Ada 3 teori yang dikemukakan oleh H.C. Tillman. Di dalam teori yang dikemukakan oleh H.C. Tillman, kami menguji pendapat H.C. Tillman bahwa teori tentang pelanggaran hukum itu ada 3 pendekatan teori yang menarik kita jadikan rujukan, atau ada 3 teori pendekatan teori pelanggaran hukum, yaitu pendekatan teori yang dikemukakan oleh H.C. Tillman. Yang pertama yaitu adalah pendekatan komprehensi, pendekatan teori komprehensi. Pendekatan teori komprehensi adalah pendekatan teori hukum yang dilakukan oleh orang atau dipatuhi oleh orang karena takut kepada sanksi hukumnya. Misalnya tadi, pengendara sepeda motor itu dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi,
Tetapi begitu sampai di lampu merah, menyala lampu merah, langsung berhenti dengan seketika. Langsung berhenti dengan seketika karena takut sanksi hukumnya. Lampu merah sedang menyala. Kemudian pendekatan yang kedua ada pendekatan pelanggaran hukum dari kacamata pendekatan internalization. Adalah pendekatan seseorang mematuhi aturan hukum atau takut melanggar hukum karena melihat penegak hukum yang ada berdiri di jalanan, misalkan melihat lalu lintas berdiri di jalanan takut melanggar. Nah, ini dari segi kajian kacamata psikologi hukum ini tidak mempunyai efektivitas. Kenapa? Karena tidak mempunyai, karena harus memerlukan pengawasan. Nanti takut kepada hukum kalau ada petugas. Nah, ini yang tidak efektif harus melakukan. Berbeda dengan kajian hukum, pelanggaran kajian hukum yang ketiga menurut Hakikat, yaitu internalization, yaitu adalah bahwa orang takut melanggar hukum karena ada aturan yang berlaku. Ini yang harus dipatuhi karena ada aturan hukum yang berlaku. Artinya aturan hukum yang berlaku itu dipatuhi oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rasa keadilan yang sesuai dengan nilai aturan yang berlaku. Nah, normanya seperti itu. Nah, sesuai dengan nilai normanya atau nilai dogmatisnya, sehingga ketentuan hukumnya seperti itu dan orang takut melanggar karena orang takut bahwa itu aturan seperti itu. Kalau kita melanggar maka ada sanksi hukumnya. Nah, ini yang bagus pendekatan hukumnya. Nah, saya kira itu yang menjadi pendekatan materi mata kuliah kita, belajar kita hari ini. Baiklah, untuk materi perkuliahan kali ini, mata kuliah psikologi hukum, saya akhiri sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.